Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat semua selalu dalam rahmat dan nikmat Allah yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Di tengah laut, kapal besar itu berhenti, dan Samiri melanjutkan perjalanannya sendiri dengan kapal yang lebih kecil. Saat Samiri tiba di pulau itu, pengasuhnya hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di pulau itu, yang pertama kali terlintas dalam pikiran Samiri untuk dilakukan adalah mengambil dan membawa zat ajaib yang dulu ditinggalkan oleh Jibril. Dia juga mengambil sepotong batu berwarna-warni yang diambilnya dari panel batu, tempat malaikat Jibril menuliskan pesan-pesan untuk dirinya. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya hingga ke Palestina. Ketika tiba di Palestina, usianya telah mencapai 100 tahun. Namun, ia tidak merasa lemah, tua, atau pikun. Seakan-akan waktu telah berhenti di masa mudanya. Tanpa keraguan, ia merasa layak untuk menjadi dewa dan diagungkan. Karena ia yakin bahwa ia lebih cerdas dari semua manusia di muka bumi ini, dan bahkan bagi dirinya, jiwanya adalah jiwa seorang dewa yang agung. Hanya dia yang mendapat kehormatan, berbicara dengan makhluk luar biasa yang telah merawatnya. Dia juga menyadari bahwa semua makhluk hidup takut padanya, karena kekuatannya yang menakjubkan. Bukankah menurut pengasuhnya, malaikat yang paling mulia adalah pembimbingnya, sehingga dia mengerti apa yang harus dilakukan dalam menghadapi hal-hal yang dulu tak dimengerti olehnya. Pada zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi asistennya. Nabi Musa telah diberitahu tentang Dajjal oleh malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menyetujui Samiri untuk bekerja merawat kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Namun, Samiri tidak hanya bekerja, dalam setiap kesempatan, Samiri selalu menguping percakapan antara Nabi Musa dan Nabi Harun, serta dialog Nabi Musa dengan Jibril. Dia selalu berada di belakang kuda Nabi Musa, dan ketika malaikat Jibril datang mengunjungi Nabi Musa saat berkuda, dia menggunakan kesempatan tersebut untuk mengambil pasir dari jejak kaki kuda malaikat Jibril dan menyimpannya. Dia juga terus memantau perilaku para pengikut Nabi Musa. Pada suatu masa, Nabi Musa alaihissalam melakukan ibadah selama 40 hari di Gunung Tursina. Dajjal atau Samiri menggunakan kesempatan ini untuk melakukan tipu daya. Dia mengajak kaum Bani Israel, pengikut Nabi Musa, untuk mengumpulkan emas mereka sebagai tanda penghormatan kepada Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Setelah emas tersebut terkumpul, mereka menyerahkannya kepada Dajjal. Emas itu kemudian dibentuk menjadi patung anak sapi, di mana pasir yang telah diambil dari jejak kaki kuda malaikat Jibril dimasukkan ke dalamnya. Patung tersebut ditempatkan di depan umat Bani Israel, dan dengan mantra yang telah diajarkan oleh iblis, tiba-tiba patung anak sapi tersebut mulai berbicara, mengklaim dirinya sebagai Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa. Bani Israel yang telah lama mencari Tuhan Nabi Musa, begitu melihat hal ajaib itu, langsung percaya dan mulai menyimpang dari ajaran Nabi Musa. Mereka mengikuti hasutan Samiri, menyembah patung anak sapi emas tersebut. Ketika Nabi Musa kembali dari ibadahnya, beliau sangat marah atas tindakan Samiri, dan juga menegur Nabi Harun karena tidak bisa mencegah peristiwa tersebut. Lalu, Nabi Musa alaihissalam berdoa meminta petunjuk dari Allah.
Menyadari bahwa dia berhadapan dengan orang yang akan menjadi Dajjal di akhir zaman, Nabi Musa hanya memerintahkan dia untuk pergi tanpa memberikan hukuman kepada Samiri. Setelah diusir oleh Nabi Musa, Samiri melanjutkan penjelajahannya. Ia meninggalkan daerah kekuasaan Nabi Musa dan berkelana ke berbagai penjuru dunia. Dia mempelajari berbagai bahasa dan tulisan dari setiap komunitas yang ditemuinya, mengumpulkan pengetahuan kuno yang sekarang dianggap telah hilang. Dia memasuki era kejayaan Nabi Daud dan Sulaiman, hingga akhirnya tiba di zaman Nabi Isa alaihissalam. Meskipun telah berabad-abad lamanya, dia tetap terlihat seperti seorang pria berumur 30 tahun. Pada zaman Nabi Isa, Samiri mendengar tentang Nabi Isa yang diklaim sebagai keturunan Daud yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi dari konflik dan kehancuran. Samiri ingin memastikan apakah Isa benar-benar seorang nabi, sehingga dia ingin menguji Nabi Isa. Namun, dia tidak mau berhadapan langsung dengan Nabi Isa, melainkan mengirim seseorang untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi Isa. Lalu utusan Dajjal itu menemui Nabi Isa dan mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Anda memang seorang nabi, maka beritahukanlah kepadaku, siapa yang ada di luar. Nabi Isa berdiam sejenak sebelum menjawab, "Wahai saudaraku, sampaikan kepada orang yang telah pengirimmu, bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Penerima Tobat, dan Maha Penampun dosa-dosa hambanya." Kemudian, Nabi Isa menjelaskan secara detail tentang kehidupan Samiri. Mendengar ini, Samiri yang mendapat laporan dari utusannya hanya berkomentar, "Orang itu adalah seorang dukun yang telah kerasukan setan. Dia tidak mungkin seorang nabi, karena jika dia adalah nabi, dia tidak akan mengetahui siapa aku dan apa yang telah aku lakukan. Karena sesungguhnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahui perkara yang gaib." Alih-alih berhadapan dengan Nabi Isa secara terhormat, Samiri memilih untuk melarikan diri dan berkelana ke negeri-negeri yang jauh, termasuk China, India, dan Jepang. Nabi Isa sendiri mengingatkan para pengikutnya untuk waspada terhadap seorang penipu yang akan muncul di akhir zaman, yang akan mencuri identitas dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Samiri menjelajahi samudra, gurun pasir, dan dataran yang ganas dan tandus. Dia berinteraksi dengan berbagai bentuk kehidupan dan makhluk di seluruh penjuru dunia. Dia menyerap pengetahuan tanpa batas. Dia terobsesi dengan ide gila untuk menguasai dunia. Namun, sebelum itu, dia merasa perlu untuk kembali ke pulau asalnya di Yaman, untuk merenung dan merencanakan strateginya dalam menaklukkan semua negeri di dunia ini. Setelah petualangan yang panjang, Samiri akhirnya kembali ke Pulau Hijau di Yaman. Namun, saat dia tiba dan berjalan menuju gua, seekor binatang raksasa berbulu tebal yang dulu jadi pengasuhnya menghalangi langkah Samiri. Makhluk itu berdiri bersama 20 orang berpostur tinggi. Tingginya melampaui pohon-pohon yang menjulang. Dengan wajah mereka yang terang benderang bagai sinar matahari. Di tangan mereka, tergenggam rantai besi yang dilapisi baja. Dalam sekali pandang saja, bisa diketahui bahwa benda itu bukan berasal dari dunia ini. Tubuh Samiri bergetar dalam ketakutan, bertanya, "Apa ini? Siapa mereka ini? Bagaimana mungkin mereka bisa berada di sini?" Makhluk itu menjawab, "Wahai orang yang sangat bodoh, kamu telah menyia-nyiakan 2 peluang yang telah diberikan Allah kepadamu. Peluang itu adalah untuk bertobat saat pertemuan dengan Nabi Musa dan Nabi Isa. Pada saat ini yang tersisa untukmu hanyalah satu janji terakhir. Janji terakhir itu adalah sebagaimana yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri. Tidak ada kitab lain untukmu selain apa yang dibawa kepadamu oleh Nabi terakhir, Muhammad, yang datang menjelang akhir zaman. Jika kamu memiliki kepercayaan dan keyakinan seperti yang kami miliki, maka Allah akan mempermudah kamu untuk percaya kepada penutup para nabi,
yang namanya Muhammad Al-Amin. Dia akan muncul sebagai nabi dan rasul di antara orang-orang yang tidak bisa membaca. Dia akan melakukan hijrah ke sebuah tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma dan sumber mata air yang jernih serta tanah yang subur. Jika kamu mengingkari nabi-nabi sebelum Muhammad, maka Allah akan menyelimuti hatimu dengan kegelapan. Hati kamu akan cenderung pada keburukan dan tidak akan bisa melihat kebenaran. Pikiranmu hanya akan terfokus pada diri sendiri, seperti iblis yang terkutuk, dan kamu akan menjadi sahabat dekatnya. Jika kamu tidak percaya pada keberadaan Allah, malaikat-malaikatnya, dan Rasul-Nya, maka kamu akan dikurung selama 1000 tahun. Kamu akan dibebaskan setelah Muhammad meninggal dunia. Samiri pun pingsan mendengar kata-kata penasuhnya itu. Tak berapa lama, Samiri pun sadar dari pingsannya. Ia menemukan dirinya sudah berada di dalam sebuah gua, dengan pengasuh yang masih menemaninya. Samiri merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Tangan dan kaki Samiri diborgol dengan rantai yang sangat panjang. Hal itu memungkinkannya untuk bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan melakukan buang air di belakang, di tempat yang telah disiapkan oleh makhluk itu dekat sumur. Ia belum pernah menyaksikan belenggu seperti ini sebelumnya, bahkan di penjara Fir'aun atau kerajaan lain yang pernah ia kunjungi selama pengembaraannya. Pengasuhnya itu berkata, "Kamu adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan masa depan yang dikutuk oleh semua penghuni langit dan bumi. Kamu telah diberikan kekuatan dan kecerdasan oleh Allah, serta kebebasan untuk memilih masa depanmu. Namun inilah pilihan yang telah kamu ambil. Kini, kamu berada di era penutup para nabi, kekasih Allah, Muhammad. Dia telah lahir beberapa hari yang lalu, saat kamu berada di tengah lautan. Kamu berada di akhir zaman di bumi ini. Waktu janji Allah telah tiba, dan kamu tidak akan terlepas dari belenggu yang mengikatmu, kecuali setelah kematian Muhammad. Tanda-tanda keangkuhanmu di dunia akan muncul, seperti pohon kurma baisan yang terputus, berkurangnya air dari pohon tabari, mengeringnya mata air sugar, dan banyaknya gempa bumi dahsyat sebelum kemunculan musuhmu yang akan menghancurkanmu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada makhluk itu, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa apa yang kamu katakan itu benar? Mengapa kamu tidak mencabut sihirmu dan menjauhkan setan-setanmu dariku? Aku sangat ingin bebas untuk memimpin dunia. Tidak ada raja selain aku, sementara kamu mencoba menghalangi langkahku. Aku adalah yang tertua di antara manusia, karena waktu tidak mempengaruhiku. Semua yang ada di sekitarku telah berubah, namun aku tetap tidak menua dan tidak beruban. Semua yang ada di sekitarku tunduk padaku. Aku adalah keturunan dewa yang agung." Pengasuhnya dengan sabar menjawab, "Sabar atau tidak, janji Allah pasti akan terbukti. Kamu telah dikutuk, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril." Samiri atau Dajjal dikurung dalam penjara di lautan Kausum. Menurut beberapa riwayat para ahli tafsir, lautan Kausum terletak di tengah Laut Merah di Mesir, di bagian yang terdalam. Namun, ada yang merasa itu tidak cukup akurat. Sebuah riwayat lain menyebutkan bahwa tempat itu berada di Samudra Atlantik. Mungkin ini lebih masuk akal, karena di sana juga iblis menciptakan portal ke alam jin, seperti segitiga bermuda yang terkenal dapat menarik segala sesuatu yang melewati permukaannya. Portal ke alam jin ini adalah kerajaan jin, tempat untuk mengurung jiwa-jiwa manusia yang mereka tangkap, termasuk mereka yang tidak beriman, yang tersesat, dan orang-orang Islam yang mengikuti jejak mereka selama di kehidupan dunia. Merekalah yang menjadi sahabat dan pelayan jin.
Jiwa-jiwa manusia ini, ketika mereka meninggal, akan dimasukkan ke sini dan tidak pernah diizinkan keluar, menjadi budak bagi mereka dalam jangka waktu yang sangat lama. Mereka menciptakan senjata-senjata canggih yang belum pernah ada sebelumnya, untuk perang di akhir zaman yang akan datang. Dikisahkan bahwa Allah telah memberi kesempatan kepada Dajjal di akhir zaman untuk menyesatkan manusia. Dajjal akan muncul dan menyebarkan ajarannya kepada umat manusia selama 40 hari, sesuai dengan hadits yang berbunyi. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah ia akan tinggal di muka bumi ini? Nabi Muhammad menjawab, ia akan tinggal selama 40 hari. Hari yang pertama seperti setahun, dan hari berikutnya seperti sebulan, dan hari ketiga seperti seminggu. Kemudian hari yang masih tersisa, yaitu 37 hari, adalah sama seperti hari kamu yang biasa. Hadis riwayat Muslim. Jadi, total waktu yang dihabiskan Dajjal untuk menyebarkan fitnah dan kerusakan adalah 14 bulan dan 14 hari.